Masih 9. Al-Faslul Tsani, ini dah. Al-Faslul Tsani kami fasalkan nomor ini. Di hukuki zawji dalam menerangkan martabat pira-pira hak zawj suami. Kalau wajibati kang wajib ala zawjati ngatasi istri. Qala Allah Ta'ala, sapa Allah Ta'ala di surat An-Nisa, dalam surat An-Nisa, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ar-rijalu kaum lanang qawwam yuqawwimu apa? Wong sing menegakkan. Tapi biasanya diartikan apa? Pemimpin. Alam nisa yang atas wong wadon. Ai musal itu artinya menguasai mereka. Ala tartibihinna ing atase mendidik nisa. Bima kelawan sesuatu fadl kang wis mutamake Allah subhanahu bihi kelawan ma. Ba'du sebagian mereka ayat rijal itu kesewa lanang. Ala batin ing atase sebagian ayat nisa itu kesewa wadon. Wabimana melawan sesuatu anfaku kang wis nafakake mereka rijal alaihin yang atase wong wedok min amwalihim dari harta-harta mereka binikahihin yang dalam menikahi wong wedok kal mahri kaya mahar wan nafaqatulan nafaqah. Kala ngucap atau ngendika sapa al-mufassiru para mufassir tabdil rijal ing pemutaamane wong lanang alaihi ing atase botok min wujuhin katsiratin haqiqiyatin wa syar'iyyatin min wujuhin saking pira-pira sisi katsiratin kang akeh haqiqiyatin kang bersifat hakiki wa syar'iyatin lan bersifat syar'i. Paminal awali maka saking kang pertama anna uqulahu sak temeni akale wong lanang atau rijal wa ulumuhum lan ilmune wong lanang iku aktaru luwih akeh wa qulubuhum dan hati-hati mereka adalah amali ing atase pekerjaan asyaqqatikan berat iku asbaru lebih sabar wa kadzalika lan kaya mengkono al-quwwatu kekuatan wal kitabatulan kitabah atau menulis ghaliban biasai wal farusiyati lan berkuda wa fihim lan iku ing dalem mereka wal imamatulan wa fihim lan iku setengah saking mereka al ulama utawi ulama wal imamatulan para pemimpin imam al-kubra yang luar biasa yang besar agung wasuralan kecil wal jihad wal adzan wal khutbah wal jum'at wal i'tikaf wal i'tikaf wasyahadat wal kesaksian fil hududi dalam pira-pira had wal qisas wal ankihatu lan menikahkan wa nahwiha lan sampamane akikah angkihah wa ziyadatul miras lan penambahan miras apa warisan
wa ta'swi bilang bagian wa ta'mulid diyah wa tahammulid diyalan menanggung diyat wa wilayatin nikah lan wilayah nikah atau kekuasaan nikah wa talaqi lan ta'at wa raj'ati lan balik wa adadil azwaji lan berbilangnya istri atau pasangan wa ilaihim lan kepada mereka rijal apa al-intisabu nasaban. Ini apa ya, mungkin ada yang protes. Ini kan tafsir. Jadi Allah dawuh ar-rijal qawwamuna 'ala nisa Nuraqallahu bima faddalallahu ba'dhum ala ba'din wa bima anfaqu. Tadi dijelaskan yang faddalallahu takdirullah ala nisa itu pengutamaan Allah terhadap orang laki-laki dibandingkan dengan orang perempuan itu banyak sekali kata mufassir. Di antaranya menyebut masalah akal dan ilmu. Akal wong lanang lan ilmu wong lanang itu biasanya luwih akeh karo wong bener ya? Hah? Sudah dilakukan penelitian belum? Derek kok terus ngomong begini. Ini kan tafsir, bukan ayatnya, tafsir. Ya. Biasa sih dapat prestasi-prestasi di sekolah-sekolah itu anak apa itu? Wah. Tapi kalau di kampus? Secara psikologis, orang laki-laki itu dibandingkan dengan perempuan lebih cepat perempuan. Makanya kalau tingkat aliyah biasa itu perempuan lebih cepat, mesti kalah dengan anak-anak. Tapi ketika nyampe di dunia kampus itu kadang-kadang berbalik. Karena pengembangan wawasan laki-laki itu memang tetap lamban. Ya lambannya itu bukan karena apa-apa ya, karena laki-laki biasanya kan gak pakai apa? Gak pakai apa? Ya gak pakai serius lah. Coba anak-anak yang belajar itu mau nggak sing serius. Lebu, ya lebu ya telat bisa, ya wis ngono kuwi lah. Ya. Tapi ketika mereka nyampe di dunia kampus itu sudah berubah. Jadi daya nalarnya itu tiba-tiba mengalami perubahan yang luar biasa, apalagi tampilannya. Nah, itu dalam anak-anak sekitar aliyah itu tampilannya keren guys, gak karuan. Kadang-kadang bukan nanya awak bisa jadi artis kalau ini. Telat memang. Nah, pernah saya menemukan itu anak itu datang ke sekolah dalam apa? Tasnya digotong, sarungan sepatuan. Lah kok sarungan? Loh, celana tas sing biasa, Pak. Terus dibersihin sekolah ada. Ya itulah anak-anak. Dan itu umum terjadi, memang kecenderungannya seperti itu. Ya. Nah, itu secara psikologis memang diakui bahwa perkembangan, kedewasaan dan macam-macam antara putra dan putri itu mengalami perbedaan. Sehingga kalau perempuan itu lebih, kalau laki-laki kan masa nikahnya juga lebih jauh. Iya. Tuh. Kemudian di dalam hal-hal yang bersifat berat, walaupun dalam hal-hal tidak protes itu perempuan lebih banyak. Kenapa kok di perusahaan-perusahaan banyak perempuan? Karena perempuan kecenderungannya satu telaten, dua tidak protes. Ya walaupun gajinya kurang ya itu semua. Dia ada kalau lanang, yes, cuma gue lah. Dan muncul dari, kalau dibandingkan memang ulama-ulama itu yang lebih banyak munculnya dari kaum laki-laki. Saya mencari ahli tafsir itu ketemu cuma satu, perempuan. Itu pun karena nikah dengan suami yang ahli tafsir. Ada pengaruh di situ. Namanya Aisyah binti Syafiq. Disebut binti Syafiq karena perempuan yang cerdas luar biasa. Itu namun di Mesir, dan dia adalah salah satu penggagas atau
pembela kaum perempuan. Ya. Nah, namanya siapa itu? Fatimah Arfanisi atau siapa nama aslinya? Tuh, jadi ada hal yang memang oleh Allah diberikan kepada laki-laki sehingga laki-laki itu memiliki posisi lebih unggul dalam tanda kutip kepada kaum perempuan. Contoh kalau saksian laki-laki 2:1, yang berhak menikahkan perempuan atau laki-laki? Laki-laki. Wali nikah ada nggak perempuan? Nggak ada, sampai 1 saya nggak iso. Contoh kecil dalam bidang ilmu, dalam bidang nahwu ada 1000 laki-laki, lalu ada 1 di dalamnya. Domirnya ikut laki apa perempuan? Mesti laki. Gak bisa lewat perempuan. Al-muslimatul kathiruna min ahli Indonesia wa Muhammad ja'u, kami bilang ja'jibna. Itu apa ya? Kenapa kok laki-laki? Tanya sama Tuhan. Kemarin sampai ada yang tanya ke saya, Pak, kenapa Tuhan kok pakai huwa? Apa nggak boleh pakai dia? Qul huwallahu. Ya, koyok-koyok Tuhan itu pembela laki-laki. Ya. Oke. Wa min apa lagi? Wa min adzani lan samping nomor Hindu. Atiyatul bahri, pemberian mahar. Wa nafaqatil nafaqah wa nahwihi malan saumpamane karone kada kaya mengkono fi zawajir dalam kitab Az-Zawajir Ibnu Hajar karya Ibnu Hajar Al-Asqalani. Wasolihatu qanitatun, wasolihatu tawi perempuan-perempuan yang solihat, qanitatun yang muti'atun yang taat, li azwajihinna kadwe bojo-bojo mereka, hafizatun ikun jaga lil ghaibi maring kang gaib, ai tegese lima kadwe sesuatu yajib kang wajib alaiha ing atase solihat wanita, hafzahu ing jaga ma ay hala ay ghaibati azwajihinna, kesih pada saat atau keadaan ghaibati azwajihinna, ghaibnya tidak adanya suami-suami mereka, minal furuji saking farj kemaluan, wa amwaliz zauji lan harta-harta suami, wa sirrihi dan rahasia suami, wa amti'ati baitihi lan barang-barang rumahnya suami. Kalau begini kan kayak istri nggak punya apa-apa ya, semua milik suami. Lima kelawan sesuatu hafizatan wis jaga Allah subhanahu ay tegese yahfadun jaga Allahu ing zauj iyahunna ing para istri atau wanita, wa bi taufiqihi lan kelawan taufik Allah lahunna maring zaujat, au bil wasiyati kelawan wasiat minhu ta'ala sang Allah ta'ala alaihinna ing atase zaujat as-solihat tadi, au apa ya? Au binahyihinna ya, atau kelawan melarang membetok anil mukhalafati saking sesuatu yang menyimpang. Wa ana bi radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nisa utawi paling apik wong wedok iku imra'atun wong wedok idza natorta nalikane ningali sira sapa iki suami ya, ilaiha maring imra'ah sarratka menyenangkan sapa imra'ah ka ing sira. Wa in amarta lamun melihat merintah siraha ing mar'ah atau taat sapa mar'ah ka ing sira,
Wa in wita maka lamun pergi atau tidak ada sira anha saking mar'ah hafizat jaga mar'ah ing sira fi ma dikaing dalam hartani sira wa nafsiha lan naf'a wa mar'ah. Ini ciri wanita yang paling baik. Lek disawang suaminya apa? Menyenangkan. Lek diperintah suaminya taat. Kalau suaminya nggak ada, menjaga dirinya, menjaga rumahnya, itu wanita paling baik. Lek disawang suaminya meremot. Ya, ano? Hah? So, belum latihan senyum deh, ya. Latihan senyum itu mahal kan? Itu para resepsionis di hotel di Indomaret itu latihan disik itu di mono-mono itu. Apa langsung kamu diberi tugas? Enggak, di training disik. Caranya tersenyum, caranya mahal itu. Ya. Kalian barangkali jadi tutor melatih senyum ini. Ya. Itu perempuan paling bagus. Wallahi taqafuna wallahi itu bentuk jamak dari alati tasniahnya. Ini namanya isim apa? Isim mustaq atau mustarok? Mustarok itu apa sih? Coba aja. Si mausul itu ada dua, ada yang mukhtasun, yang khusus. Khusus itu artinya kalau laki yang laki, perempuan ya. Kalau satu ya satu, dua ya dua, banyak ya banyak. Tapi ada yang mustarok, bisa dipakai untuk laki atau perempuan. Misalnya yang mustarok apa? Aku melihat orang yang cantik, aku melihat orang yang ganteng. Itu sama-sama pakai man semuanya. Ra'aitu man. Ya. Saya melihat orang yang makan tahu. Ra'aitu man akalat tahu. Karena yang dilihat perempuan. Kalau laki-laki, ra'aitu man akalat tahu, sama kembali ke man semua. Tapi kalau perempuan yang makan, ra'aitu lati akalat tahu. Kalau lagi ro'aitul lati. Cuma bentuk jamaknya alat ini banyak, ada tiga ya. Ada allati, allati dan kok macet? Allati, allati, satunya mata itu dua tuh. Al-wati. Tapi jamannya laki cuma al-ladina dong. Kamu tahu al-ladina tahu? Ya, menang saja itu. Wallati taqafuna lan wong-wong itu taqafuna kan wedi sira aitazunnu nang menduga sira. Nusuzahunna ing nususi wong wedok ai. Bau dohunna murkane wong wedok. Lakon bagi sira kabeh orang maaf kusina lan mengangkatnya dirinya wong wedok. Alaikum mengatasi sira kabeh takabburan takabur. Fa'iduhunna, maka apa? Berilah nasihatilah. Ai fakhawifuhunna tegese weden-weden ana sira. Hunna ing wong wedok atau nisa ya tadi penggunaannya. Allah kepada Allah huwa utawi punya barang. Huwa utawi mau itu tadi kumandubun disunahake. Kaya kaya yen tayi ngucap sapa rajul wong lanang di zaujatihi maring bojone wong lanang
Ittaqillah takutlah sira ittaqi sakutlah sira wedok Allah kepada Allah bil haqqi dalam hak al wajiban kang wajib li kang ingsun alaika ing atase sira alaiki ing atase sira wahdari lan hati-hatilah sira al muqubata ing siksa wa yubayyinu lan jelasake sapa rajul annan nusuza santamane nusus yasqutu menjatuhkan apa nusus an nafaqata kepada nafaqah wal qasamu dzalika bila hajrin lan bagian nafaqati wal qismi lan pembagian dzalika lan utawa bila hajrin tanpa hijrah wala darbin lan tanpa memukul. Fala allaha barangkali mudah-mudahan ana sapa mar'ah tabdi ya boleh tabdi badal jelas udhran ing apa tadi hidar hati-hati itu tadi au tatu utawa tobat sepengar ahama saking barang sebarang sesuatu jaro akan berjalan apa minha saking barang biwairi madrin lawan tanpa udzur wa yastahbulan dinusunnahake ayat dikura yang nyebut sapa wong lanang laha kepada mar'ah ma ing sesuatu iswahihaini ing dalam sahih Bukhari Muslim min qaulihi sallallahu alaihi wasallam saking dawuh sallallahu alaihi wasallam idza batatil mar'atu idza bata yabitu nginep sapa wong mar'ah hajiratan alih hajirata firasi zawjiha hajirata alih apa pindah firasi zawjiha ing kasuri atau tempat tidurnya suaminya mar'ah la'anat melaknat sapa ha ing mar'ah sapa malaikat atas biasa hingga pagi wa malan sesuatu fitur mudi dalam riwayat Imam Tirmidzi min qouli dan pindah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin dintini wong wedok batat tidur sapa wong wedok wa zawjuha lan utawi bojone wong wedok kuradin ridho sapa rajul anha saking wong wedok dakhalat mlebu wong wedok al-jannah ing surga kada kaya mengkono fi syarhin nihayat alal ghayah di dalam kitab syarhin nihayat alal ghayah. Jadi kalau takut perempuan itu mau melakukan nusus itu apa kemarin? Tidak patuh, tidak taat kepada suami, maka yang harus dilakukan oleh suami apa? Menasehati dengan cara menakut. Contohnya apa? Dia bilang kepada suaminya, takutlah kepada Allah terhadap hak-hakku kepada dirimu dan kewajibanmu kepadaku. Kira-kira gitu. Takutlah pada dosa. Ingat, kalau kamu melakukan nusus, maka kewajiban nafkah dan bagian lain itu otomatis akan terputus. Ya dibeten-beten mana? Lawan hadis Rasul apa itu? Lek ana wong wedok kok minggat dari kamar suaminya tidur di kamar yang lain, lalu suaminya nggak ridho dengan itu, maka selama tidurnya wong wedok itu dilaknat oleh malaikat. Tapi sebaliknya kalau ada orang wedok hijrah dari kamar suaminya, tapi suaminya ridho, maka Allah dilebokno surga. Enak kan? Enggak enak. Dilebokno surga kok enak gimana? Ya. Wahjuru nabil maqaji wahjuru la tijajira. Hunai wong wedok bil maqaji dalam tempat tidur. I'tazilu i'tizallah kamu guna iku betok fil firasi dalam
tempat tidur dunal hijari tanpa hijrah, bil kalami dalam kalam omongan. Jadi kalau hijrah itu ya tetap hijrah tapi tetap diajak ngomong. Kalau nggak ngomong nanti namanya bakal sopok-sopok tidak boleh. Wala yajibkan ojo mukul sapa lanang ha ing mar'ah. Ya anna fil hijri kang sak temening dalam hijrah itu asaron bekas pengaruh. Zahiran kan contoh fi ta'dibin nisa'in dalam mendidik perempuan. Itu cara yang kedua. Yang satu mau'idhah, yang kedua pisah ranjang. Yang ketiga kok sing dablek siapa mau ditabur wa tribulan pukul sira unaing nang wong wedok dorban ing pukulan wairo mu darbi yang tidak melukai. In apa dan memberikan faedah wa ador pukulan pukul, tapi pukul itu dianggap memberikan faedah sama. Kalau salwa itu juga telah dijewer bisa memberikan faedah, jeweran. Nah dijewer macet aja nggak usah dijewer, percuma ngapain dijewer. Jadi menghukum itu harus melakukan perhitungan. Kira-kira hukuman apa? Saya pernah punya kepala sekolah dulu. Anak murid itu sudah kelas 3, pola balik yang diteliti. Mungkin apa sih? Dididik watangnya loro, dididik iki akhirnya sowonin tete antara kepala madrasah itu mati. Karena mati ku waras kata sakit. Nah, kenapa diketahui sakitnya itu manjel, sehingga bukan obat yang dia butuhkan, tapi penguatan mental. Nah, itu jenisnya apa? Mukul yang tepat sasaran. Ya, itu sih susah. Pengurus kata naksir misalnya, kipi ya, di naksir apa ya? Jadi teliti dulu. In afadat apa ador ya, kalau tidak apa ya jangan ya. Terus ini bisa kok hilang. Wa illa lamun ora panador bah maka ora ono memukul itu maujud. Wala yajuzu lan ora benang apa ador memukul halal wajhi ngatasi jawal mahalik lan tempat-tempat yang bisa membuat rusak. Ya, misalnya tangannya dipukul air kayak iso masak, terus mana mati. Ya. Bal bari yatribu memukul sapa wong lanang korban takzir ing pukulan takzir hukuman. Ya, mukulnya itu hanya untuk takzir. Wal aula yang lebih utama lahu kedua wong lanang apa yang lebih utama al-afu iku memberi maaf bi khilafi wali sobi, kelawan perbedaannya wali sobi. Bil aula kang lebih utama aula makarangan lebih utama lahu kedua wali sobi apa adamu iku adamul afi tidak memberikan maaf li'anna darbahu karena tak temannya mukulnya sobi litakdibi untuk pendidikan itu maslahatun maslahah lakukan wisobi beda dengan anak-anak ya, anak-anak itu diberi maaf malah belarang. Wador pura jadi tamu kilawang lanang zawjatahu in kujune rajul itu maslahatun memberikan maslahah di nafsihi kadwi ala diri rajul atau zauj hamlal wa'di membawa peringatan bihadil ayat yang dalam ayat ala halati adami tahaqquq ala halati atas keadaan adami tahaqquqi orang anane menyatakan merealisasikan wal hajarilan hijrah ala tahaqquqi ing tasih apa perealisasian tadi min wairi takarrurin lawan tanpa mengulang-ulang wadar utawi mengukul alama yang atas sesuatu tidak takarrur lawan berulang-ulang apa nusus huwa utawi yama ma itu sesuatu
Nah di situ hati seperti itu. Akan membenarkan ku ing masapa Ar-Rafi'i Imam Ar-Rafi'i. Lakin tetapi ini sohikan membenarkan An-Nawawi sapa Imam An-Nawawi jawazat darbi ing wenangi mukul wa illam yatakarrar an-nusus senajan ora berulang-ulang apa an-nusus in apa dalam memberikan faedah apa ad-darbu memukul. Jadi memukul itu menurut Imam Ar-Rafi'i itu boleh kalau berulang, dia itu tidak saja berulang-ulang baru boleh dipukul. Tapi kalau kata Imam Nawawi, ya harus nunggu berulang-ulang. Ya. Kalau memang dipandang bahwa itu akan memberi kebaikan, ya tidak nunggu berulang-ulang sampai menjadi terbiasa malah bahaya. Itu ukurannya itu. Wa takbirul ayalan kira-kira ayat alaihi ngatasi wong lanang wallahi takhafuna nusuzahunna fa inna sajna fahjuruhunna. Ini tafsirnya ya. Wallahi lan orang khafuna kan wedi wetok nusuzahunna nusus wetok fa inna jasna maka namun khusus wetok fahjuruhunna maka apa pisailah guna ing nusuk fil madaji ing dalem tempat tidur wadribu guna lan pukulah sira kabeh guna ing wong wedok. Makna takhofuna utawi makna lafaz takhofuna wallati takhofuna di situ ina idin kalian mengkono tak lamuna tahu sira tu'allimuna mengajarkan sirah wa kharajalan metu bil ilmi kelawan ilmu bin nususi kelawan nusus ma apa sesuatu idza dakharat namun tampak apa ammaratu amalai ma imma terkadang biqaulin kelawan ucapan kaan sorot koyok dadi apa tajibuhu ya. Tujibuh menjawab sapa atau jawabannya wong lanang bikalamin kelawan ucapan khosanin yang kasar. Ba'da an kana sa'isa orang bilayyin kelawan ucapan yang layin lembut. Wa amma bi fi'lin anapun kelawan perbuatan ka ayyaji kaya mendapatkan wong lanang min saking makan i'radan ing penentangan wa abusan lan apa abusan meremut ba'da talatufil setelah talatuf lembut wa talaqati wajhin lan berserinya wajah. Fa'innahu bi'annahu maka saat teman lanang yang hidup memberikan nasihat wong lanang ha innar abila jari kelawan tanpa hijrah wa bila dorbin lan kelawan tanpa memukul. Intinya gini, jadi kalau misalnya perempuan itu istri ya, itu diberi mau'izah, diberi nasihat, itu kan bisa dilihat dari raut wajahnya. Apa nasihat itu ditingkatkan atau tidak, atau cukup dengan nasihat itu bisa dilihat dari raut wajahnya. Kalau misalnya yang tadinya biasa lembut, tiba-tiba wajahnya berubah menjadi sangar ya. Atau sebaliknya yang tadinya wajahnya marah-marah setelah beri nasihat oleh suaminya tiba-tiba menjadi berseri-seri karena merasa kadang-kadang mungkin dia marah karena merasa tidak diperhatikan. Kan kadang-kadang cuma pintar ya, karena merasa ngomong gak diperhatikan, ini gak diperhatikan akhirnya marah. Mungkin butuhnya diperhatikan, di rumah ya gak usah dipukul, gak ngomong ya, cukup dengan cara
dinasehati. Artinya laki-laki harus tahu. Perempuan juga begitu, kalau diberi nasihat aja merengat-merengut. Suami yang tadinya sabar bisa jadi berubah. Tapi di katek mau jadi ngomong keluar dari masuk kuping kanan keluar kuping kiri, ya tambah marah nanti. Fa'in Allah nama kalamun ta'at sopo wa wetokum ing sira kabeh fima di dalam sesuatu yurad yang dimaksud minhuna samping wong wedok ala tabu ai faitat tablubu maka jangan golek-golek sira alaihi ing atase wong wedok sabilan ing jalan ai thariqon tetes jalan ila darbihin maring mukul wong wedok. Ya wis taat sing digolek-goleki salah ae. Apalagi kesalahan masa lalu. Jadi diungkit dekat bagus. Nah. Kalam yakun. Kaantu ya itu kaantu bihuhunna pokoknya tepat. Seperti mengungkit-ungkit sirahunna yang wetok alama yang atas sesuatu ngato kang wis lewat enam. Bayan jurul amru ila darbi bayan juru ya. Maka kemudian menghantarkan al-amru perkara ila darbi maring mukul. Ya wong sembarang nek ungkit-ungkit masa lalu ya mesti ae muncul persoalan gak bagus. Wadawa wasawa bilan pahala memandai. Wa yang adalah kembali akan khisor. Apa itu al-khisor itu? Ya pemusuhan padu. Al-khisor fi balik dijalu jadikan kamu kepada sesuatu. Karena akan ono apa mamin guna saking wong wedok ka'alam yakun kaya orang ono apa ma wa inna ta'iba maka sak temene wong kang tobat minat dambi kanging dosa kaman itu kaya wong la dzamba kang ora ono dosa iku maujud lahu kadwiman. Jadi kalau sudah selesai ya sudah, kaya gak terjadi apa-apa wis mari. Ono tak wong itu kalau diingatkan dengan masa lalunya semakin bagus. Enggak. Hah? Masa sih? Dulu pernah berbuat dosa, lalu diingatkan kamu dulu pernah begini. Kalau itu dianggap bisa menyadarkan, itu tidak apa-apa. Ya. Tapi kalau itu menambah si perempuan marah ya hujan. Karena kalau dia sudah taubat ya sudah. Wong pangeran aja menerima taubat, kok manusia gak belum menerima taubat, itu lebih parah dari pangeran. Wa qala ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sabar man utawi sapa wong sabar kang sabar sama man ala khuluqi zaujatihi ing atase akhlaki istrinya man maring iku ingat Allah taala subhanahu wa taala mislama ing saumpamane pemberian atau pahala kang wis maring sapa Allah Ayub kepada Nabi Ayub alaihissalam minal ajri saking pahala wa thawabi, ya makin balasan wa thawabi dan pahala. Wa kan utawi sapa wong sabarat kang sabar sapa man ini yang dimaksud kedua itu wong wedok ya. Ala khuluqi zawjiha ing atase alaki bojone mar'ah atau bakal memberi Allah ing mar'ah Allah subhanahu wa ta'ala ajraman ing pahalai wong kutilakan dibunuh sapaman fisabilillahi ing dalam jalan Allah. Jadi perempuan yang sabar dengan akhlak suaminya yang jelek itu pahalanya kayak pahalai orang yang mati syahid itu kemana? Nah, yang langsung menuju surga ke adik. Wong cak adik di kamar ke adik
langsung dibilang aja kan orang mati syahid. Justru darahnya itu menjadi saksi terhadap kematian. Kalian sabar aja sebagai pahalanya. Ya Masya Allah. Lagi ngono golek suami sing gak ngerti api anake. Oh betul. Lebih kesamakan ya. Saya diceritain dosen Unisma, yaitu di situ kiainya Unisma itu Universitas Islam Malang. Cerita, ya, saya pernah bilang, saya pernah bilang tak sama istri saya, ada hadis Nabi yang mengatakan begini. Barang siapa yang mengizinkan suaminya nakah lagi, maka itu langsung dibalas oleh Allah dengan surga. Saking jengkelnya, gak habis-habisan. Itu saking reaktifnya, itu langsung bilang gak habis-habisan. Padahal kita tahu, kita itu pedomannya pasti Al-Quran dan hadis. Itulah ayat Quran, Quran anak rawat. Ya itu reaktif sifatnya, hal yang ya biasalah yang menusuk perasaan. Ya, kalau makanya itu kalau marah pelan-pelan. Ya, mikir di sini kita marah ini. Nah, kalau kalian mau marah pelan-pelan, insya Allah bagus, marahnya bagus. Ya, saya masih ingat Gus Edi almarhum itu mengatakan seorang guru kalau memarahi muridnya itu jangan sepenuh emosi, tapi marahilah muridmu itu dengan sepenuh hati. Ya, marah dengan sepenuh hati itu gimana ya? Bisa marah nggak? Enggak. Ya, susah itu. Ya, mungkin dalam salwa wis ndablek untuk marah ya. Ratu tidak tuh. Oke. Wa man tawi sapa wong. Apa ya? Dolimat ya. Kang berbuat dolim sapa man iki mar'ai. Zaujaha ing bojone mar'ah. Wa kallafat lan memberikan beban sapa mar'ah. Hu ing zauj. Main sesuatu layati kang apa toko yaitu kuat mampu sapa zauj. Wa dan ngelarani sapa mar'ahu ing zauj la'anat bakal maka melaknatha ing mar'a sapa malaikatur rahmati malaikat rahmah wa malaikatul adabi dan malaikat adab dilaknat oleh dua malaikat ini. Kalau malaikat rahmat kan rahmatnya diputus, kalau malaikat adab ya kira keren tenan kondisi Orang yang sebenarnya langsung baratkan sobar man mar'ah ala adiyati zawjiha ing atase nyakitinya suaminya mar'ah atau memberiha ing mar'ah sapa Allah Ta'ala atau Allah Ta'ala sawaba asyata ing pahalai Siti Asia sapa iki wa Maryam lan Siti Maryam binti Imran. Pahalanya Siti Maryam kayak apa? Ayo salah satu keistimewaan Siti Maryam itu siapa? Injilnya Nabi Isa. Keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam ya? Hamil tanpa suami itu keistimewaan Tuhan. Hamil tanpa suami istimewa gimana? Kalau kalian besok hamil tanpa suami gak istimewa. Apa? Allah memberinya makanan yang apa namanya? Yang sampai sama Nabi Zakaria sendiri yang ini dari mana makanan? Jadi langsung dikirim oleh Allah dari surga. Itu kepada Siti Maryam gara-garanya apa? Karena Siti Maryam mau menanggung beban hamil tanpa suami. Hamil tanpa suami tak masalah, itu pacaran kan koko itu bukan suaminya. Kira-kira
Padahal itu cuma ditiupin apa? Malaikat Jibril. Di Quran kan gitu ya, malaikat Jibril meniupkan ruh dalam rupa manusia. Bahkan bisa. Ya, malaikat Jibril datang menemui Siti Maryam. Siti Maryam kan berkata, kalau kamu takut kepada Allah pasti kamu akan pergi dari sisi saya. Saya nggak tahu kalau Allah. Tapi kata malaikat Jibril, aku diutus Allah untuk meniupkan ruh ke dalam rahim. Ya. Sehingga ya karena diutus Allah, mestinya kan yang menjadi bapaknya Nabi SAW, Nabi Isa itu malaikat Jibril loh, meniupkan ruh malaikat Jibril. Kok jadi Allah itu gimana? Ya udahlah, guyonan. Lagi di rumah Kristen kok kamu kan repot. Oke, waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Bahwa keadaan dari Ibnu fil Jawahiril As-Samarqandi dalam kitab Jawahir Samarqandi. Asmarqandi itu no, gitu. Tuban. Kan ada makamnya sama. Iya, Asmarqandi aku ya bingung. Asmarqandi itu apa kata? Wah, Samarqandi. Dari negeri Samarkand. Qala dawu sallallahu alaihi wasallam ayyumati wong wedok matat kan mati. Sapa wong wedok wazaujuha lan bojone wong wedok anha saking wong wedok iku radin ridho sapa zauj dakhalan mlebu sapa wong wedok al jannata ing surga. Ayat tegese as-sabiqin beserta orang-orang yang as-sabiqin yang sudah lalu-lalu. Hai ma'ambiya ma'a apa ityaniha sertane nekanine wong wedok bibaqiyatil ma'murat kelawan semua yang diperintahkan. Wa tajannubil manhiyat dan menghindari yang dilarang. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Majah wal Hakim an Ummu Salamah. Jadi ada orang perempuan yang taat kepada Allah lalu maka dan suaminya ridho atas meninggalnya sang istri, maka Allah akan memasukkan perempuan itu ke dalam surga bersama orang-orang soleh. Dan mana ya enak mati duluan ya? Enggak, mesti nih urusan mati di sini dulu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam idza shallat nalikane salat almar'atu wa wedok khamsaha ing limanya salat. Maksudnya salat 5 waktu wong wedok ail maktubatil khamsi tegese salat maktubatan 5. Wa qamat lan puasa sapa wong wedok syahraha ing bulannya yakni puasa Ramadan. Ay Ramadan tegese bulan Ramadan. Ghaira ayyamil haid sahlian dihitung dina haid wan nifas lan nifas ingkana lamun ana apa ya haid nifas. Wa hafizat lan jaga sapa wong wedok farjah ing kemaluannya wong wedok atau kehormatannya wong wedok ainin wati tegese wati wa yuhali dia selain suaminya wong wedok. Wa ta'at lan ta'at sapa wong wedok zaujaha ing suaminya wedok ai fi ghairi maksiatin tegese di dalam saliyane maksiat. Kila dikatakan laha kadhe wong wedok udkhuli mlebu sira al jannah ing surga. Kapan ya masuk surga ya? Min ayyuwaba abwabin saking intine pintu min ayyuwabil jannati saking intine pintu surga. Sita karep sira siti karep sira badari kau tahu mengkono udkhulil jannah lil ikram apa kanggo kemuliaan lalu maring wong wedok rawahu Imam Ahmad. Susah gak ini masuk surga bagi wong wedok?
Kan cuma satu, sholat 5 waktu, 2 puasa Ramadan, 3 menjaga kehormatan, 4 taat kepada suami. Sudah oleh Allah karep mau milih surga sini. Ya. Tak susah-susah ngomong kerja, ngomong ini ngono enggak. Terus wajah kata kau imratu sapa wong wedok ila Nabi maring Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat maka ngucap wong wedok, ya Rasulullah wa ya Rasulullah. Ana utawi ingsun wa fidatun nisa apa wafid apa duta utusan wong wedok. Ayat tegese Rasulullah utusane wong wedok ilai kamaring kaum. Di asal supaya tekon ingkun ka engkau. An-nasibihinna tentang nasib mereka wong wedok minal jihadi dalam perang. Jadi ini ceritanya para sahabat gak populer ya. Kok sahabat perempuan itu kok gak populer ya? Sebutannya ya sahabat, tapi itu mereka datang kepada Rasulullah menanyakan bagaimana status kami dalam perang. Dan mereka kan ingin juga mati syahid. Ya, luar biasa ya. Kalau sekarang kan memang direkrut ya. Kalau dulu kan ingin ikut perang. Awalnya nggak ada yang ikut perang. Sehingga datang kepada Rasulullah. Terus apa kata hadzal jihadu katabahullahu ay aujabahullah ala rijal. Hadzal jihadu tawiki perang kata Rasul. Kata telah mewajibkan ing jihad. Sapa Allah ay aujabah mewajibkan Allah ing jihad ala rijali ing atase wong lanang fa yusibu lamun menimpa mereka bidas didilia ay berarti yusoy yabu fa yusoy yabu lamun ditimpa mereka ya. Al-Maktuha bitasdidilia al-Maktuha dengan tasbihnya ya yang difathahkan minal majhuli termasuk dari bina maj ai in asoba malamun menimpa kepada mereka apa al-jarru lu nah, ujirru diganjar mereka ai musibu diganjar mereka tawaban adiman in bahalakam agung wa in kutilu lamun dibunuh mereka bil jihadi ing dalam jihad kanu ono mereka ahyaan iku hidup intarobihim di sisi Tuhan mereka. Ayat kesudawi zulfa kan duweni kedekatan minggu saking roh. Baru ialah diwayatkan Allah Ta'ala satamanya Allah Ta'ala yutli memunculkan alaihi mengatas mereka wa yaqululan dawi sallimuni masyitum salimuni selamatkanlah kaum ingsun ma sesuatu situr kang karep engkau kaya kudu mengucap mereka ya Rabbana kaifa nas'aluka wa nahnu boleh apa wa nahnu huruf apa oh nasrahu fil jannah Kaya dulu mereka ya Rabbana wa ikram kita pakai hal kaya apa Lawan itu kata bilang ngaji berganggu Nas'alun jawun jalur insulka engkau ya Rabb wa nahnu tahu kita nasrahu apa kalau nasrul syarah ayat surah itu kan menjelaskan senang fil jannati dalam surga fi ayyiha ya nanti di surga sikna karta Bala-bala cawwisana melihat mereka an la yatruku min ayyasalu ala yatruku orang ninggalake mereka min ayyasalu saking yen jaluk mereka sayan ing suci
Qalu ngucap mereka, nas'aluka jalo ingsun ka engkau ya Allah. Nyuwun ingsun ka engkau antarudda arwahana. Antarudda yang mengembalikan engkau arwahana ing roh-roh kita. Ila ajasadina maring jasad-jasad kita fid dunya ing dunya. Naktulu berperang kita bisa bidika ing jalanmu. Dari kalangan utawi mengkono amara ausa atau bisa melihat mereka minan naimi sampai pira-pira kenikmatan yurzaquna diberi rezeki mereka ai thimar jannati keseing buah-buah surga. Ya kalau sudah di surga kira-kira orang belum balik ke kayak Nabi siapa? Nabi siapa? Setelah tahu surga mau balik ke dunia. Ya. Kalau Rasulullah kan beda, sudah tahu surga tapi panjat kayak ingin apa? Itu di surga itu kan ada jalan kanan, ada jalan kiri katanya. Jalan kanan itu ditempati malaikat Jibril dari mana itu? Jalan kiri ditempati Rasulullah. Padahal yang kanan itu yang baik-baik, yang kiri itu sekele-ele. Tapi Rasulullah malah milih yang kenapa? Jawaban Rasulullah sederhana. Kalau aku melihat umatku lewat, berarti kan ke tempat yang gak enak, maka aku bisa memberinya syafaat. Ya, ono ya. Boleh uang sampai Rasulullah dalam kondisi sudah di akhir, kan proses akhir surga neraka itu. Rasulullah kan duduk di surga tok. Kok sih mikir umatnya, kok umatku wis mlebu surga kabeh tak turun. Lalu kok Allah melihat Rasulullah nggak senang, ada yang menggelisahkan hatinya, Allah kan nggak enak. Gimana seorang kekasih membiarkan kekasihnya gelisah? Nggak mungkin kan Allah. Tanya sama Rara, mungkin dah seorang kekasih meninggalkan kekasihnya gelisah? Mungkin. Boten pasti ingin dihibur biar biasa. Ya. Makanya kita bikin Rasulullah gelisah dengan kita, sehingga kita selalu dicari besok di akhir. Ya, caranya gimana? Gimana sih? Bersolat kepada Rasulullah, bahasa susah-susah. Ya. Terus Rawiya Rawai Ibn Abbas meriwayatkan Sahih Ibn Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala azwaju syuhada utawi para istrinya syuhada fi ajwa bituyuri khadrin iku ing dalem apa itu? Jawfur itu paling dalam ya, bagian paling dalam dari tuyuri khadrin, tuyur burung yang berwarna hijau. Ya. Taruddu mengembalikan mereka anharul jannah apa sungai-sungai surga. Wa ta'kululan mangan min thimariha saking buah-buah surga. Wa taqwa ila qanatilin mu'allaqatin fi dhillil arsy. Insyaallah. Ya. Wa taqwa awaya wa mengembalikannya. Al-ma'wa itu tempat kembali. Ila qanatilin. Apa qanatilin? Kalau kalian tahunya kendil ya. Hah? Kalau kendil tahu? Apa? Hah? Yang dari tanah liat. Kalau qanatil berarti jawabannya kendil-kendil lah. Yes, ini pada dari penerangan lampu-lampu. Malah katanya dikantung di dilil arsing dalam apa di naungannya ars. Wong wedok yang ditinggal mati syahid oleh suaminya nanti akan dibawa terbang oleh burung-burung di surga. Masya Allah. Makanya kalian suruh suaminya berperang. Nah, silakan. Bikin lebih surga atau orang? Nah, mesti boleh surga sekaliannya.
Ini sanger. Wadah dalam tahu kita mu'asyirun nisa biqaumin alaihim nakumu alaihim. Mu'asyirun nisa orang yang mempergauli perempuan, nakumu menegakkan kita alaihim atas mereka. Ai bil khidmati, kelawan khidmah, pelayanan. Wa nu'inuhum lan membantu kita kepada mereka alamah ing satu sesuatu utawi mereka alaihi atas ma wa qaulu tawidawi rasul nahnu mubtada'un itu mubtada nahnu fi apa tadi nahnu mu'asyir mubtada'un mubtada wa jumlatu takumu utawi jumlahnya lafaz takumu itu khobarnya. Wa qaulu dawi rasul mu'asyir mansubun dibaca nasab ala ihtisas ing atase kekhususan ay akhassu ma'asyir nisa paling khususi mempergauli perempuan. Amalana min dalika amalana maka rauna ana kebe kita. Amal sesuatu lana kebe kita min dalika saking mengkono ay ajrul jihad tegese pahalanya jihad bil jarhi kelawan luka wal qatilan pembunuhan. Jadi luar biasa ya. Makanya orang wedok itu yang penting sederhana kau. Kalau suamimu pergi memberi nafkah kamu ridho, suamimu pergi ngaji kamu ridho, suamimu pergi berjihad berdakwah ridho, suaminya jadi dakwah dai. Oh itu jelas ridho kali ya. Kenapa? Karena mulainya itu Allah punya berkah, tambah ridho. Misalnya nggak begitu, ya, kalian ridho kepada suami kalian besok itu pahalanya sama, cukup dengan ridho, gak usah bela susah-susah. Ya. Gak mau hamil, suaminya aku mau berjuang ya, ucap mas untuk ngomong, masya Allah, sambil cintanya. Tuh, banyak itu cerita-cerita ada sahabat yang baru nikah bahkan baru satu malam. Lalu ada panggilan jihad, gak sempat mandi besar, meninggal di medan perang. Itu direbut oleh malaikat, bidadari direbut. Lalu istrinya gimana nasibnya? Aduh, dipek bidadari disik saja orang. Tentu oleh Allah akan diberi pahala yang sama. Ya. Jadi Allah sebenarnya memberikan tempat posisi yang sangat terhormat bagi kaum perempuan. Makanya kadang-kadang ada gejolak-gejolakan antara wanita Turki dengan wanita Eropa. Apa gejolakannya? Kasihan wanita-wanita Islam itu. Kenapa? Tersiksa di rumahnya. Kenapa? Kan mereka kan terbatas ya. Karena sudah punya suami muslimah bisa kan otomatis nggak sembarangan kemana-mana. Kata si wanita Turki dibalas, kasihan wanita-wanita Eropa itu. Kenapa? Nyongsam boleh pekerjaan, boleh koyo, aku lo enak-enakan gak mau itu koyo, sudah bisa makan, bisa enak. Ini kan pandangannya berbeda. Nah, sebenarnya sih paling enak seperti ya, menurutku yang di rumah ngangkang kaki itu dapat makan, dapat minum, bisa kemana rekreasi bareng bojone itu yang paling enak. Tapi mereka mengatakan itu nggak enak. Kenapa? Nggak bebas. Pengennya bekerja dari pagi sampai jam 4, pulang capek, sampai di rumah ngerawat anak. Makanya kan psikologi perempuan yang bekerja itu bisa double psikologi, karena di kantor harus menyesuaikan dengan pekerjaan kantor, di rumah harus menyesuaikan dengan kondisi rumah. Ya, bisa jadi kepribadian ganda, repot. Ya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rabbi